Apa yang dimaksud pendampingan? Berikut adalah ringkasan dari Lumbung Pustaka UNY. Terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pola dan pendampingan itu sendiri. Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sistem, cara kerja, bentuk yang tetap. Istilah pendampingan berasal dari kata kerja, mendampingi, yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Apa yang dimaksud akreditasi? Menurut Wikipedia, akreditasi atau pentauliahan adalah suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan swasta. Kalau instrumen akreditasi itu apa? Menurut BANSM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perangkat akreditasi yang digunakan adalah perangkat akreditasi untuk satuan pendidikan kerjasama. Akreditasi SPK dilakukan Persatuan Pendidikan. Itulah percakapan saya dengan Mas Google ya, sahabat-sahabatku, terkait dengan pendampingan akreditasi ya. Jadi untuk pendampingan akreditasi ini tahap yang ketiga. Ada hal-hal yang baru pada instrumen akreditasi, yaitu ada muncul istilah ya butir inti akreditasi. Kemudian yang kedua ada butir kekhususan SMK. Nah, tentang butir kekhususan SMK itu sudah meliputi 4 komponen, yaitu komponen mutu lulusan, kemudian mutu proses pembelajaran, dan mutu guru, serta manajemen sekolah. Kemudian pada butir kekhususan tadi sebenarnya pada instrumen yang lama, yaitu yang 133 sudah ada dengan istilah suplemen, gitu ya, suplemen. Nah itu maka ada kesamaannya, hanya saja memang yang baru ini agak lebih detail begitu ya. Jadi semoga pendampingannya sukses begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami Sardi SPD Magister Manajemen, Kepala SMK Muhammadiyah Gamping. Alhamdulillah, SMK Muhammadiyah Gamping pada tahun 2020 ini ditunjuk sebagai sekolah, sebagai pilot project untuk pelaksanaan akreditasi dengan instrumen yang terbaru. Di dalam akreditasi dengan instrumen yang terbaru ini berbeda dengan instrumen yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, karena hanya akan menilai 4 aspek. Yang pertama adalah mutu lulusan, yang kedua mutu guru, yang ketiga proses pembelajaran, dan yang keempat manajemen sekolah. Namun perbedaan yang sangat kelihatan bahwa akreditasi di tahun 2020 ini tidak semata-mata berdasarkan pada dokumen administrasi, namun berdasarkan pada kinerja atau performance, dan juga compliance atau aspek administrasi. Penekanan pada akreditasi di tahun 2020 ini adalah pada aspek kinerja atau performance yang mencapai 80%. Sehingga sisanya 20% itu akan melihat pada dokumen atau aspek administrasinya. Bapak dan Ibu, kami telah melaksanakan serangkaian upaya guna kesuksesan
akreditasi SMK Muhammadiyah Gamping. Yang pertama, kami telah membentuk tim akreditasi sebagai penanggung jawab masing-masing komponen. Semua guru dan karyawan kami libatkan dalam proses dalam kegiatan akreditasi ini agar semua merasa handar beni dan betul-betul memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan sekolah kita. Kemudian yang kedua, kami telah membentuk time schedule-nya. Agar apa? Kita dari awal sudah bisa mempersiapkan secara baik, baik itu persiapan fisik ataupun persiapan non-fisiknya. Kemudian yang ketiga, kami menelaah dan menguasai perangkat akreditasi itu melalui dengan pengisian instrumen dan juga pengumpulan data. Kemudian dari tugas-tugas per komponen itu kami berikan ke masing-masing penanggung jawab komponen secara tuntas, dan kami selalu melakukan diskusi, pembahasan bersama sembari kita menyiapkan baik itu data ataupun kita juga menyiapkan dokumen-dokumen yang lain. Kami juga melakukan kinerja terhadap guru dan karyawan kita. Kami lakukan supervisi baik kepada guru yang mengajar normatif, adaptif, dan juga kepada guru-guru kami yang mengajar produktif. Terlebih-lebih pada kondisi sekarang yang sedang mengalami wabah corona, pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah mayoritas dengan menggunakan pembelajaran daring, walaupun kami juga masih menggunakan pembelajaran yang sifatnya offline, sehingga blended learning betul-betul kami laksanakan di sekolah ini, dan ini menuntut kepada guru-guru untuk merubah cara mengajar dari konvensional menjadi pembelajaran yang betul-betul menggunakan daring. Kami mengevaluasi, kami menindaklanjuti apa kekurangan-kekurangan, kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru, dan kami terus melaksanakan perbaikan, termasuk kami mengevaluasi seberapa positif pembelajaran daring yang dilakukan kepada anak-anak. Kemudian selain itu, kami mencoba untuk menghitung-hitung nilai dari hasil penyiapan fisik maupun non-fisik yang telah kami lakukan. Kami juga melakukan simulasi akreditasi antar komponen, sehingga masing-masing penanggung jawab komponen akan memberi masukan kepada penanggung jawab komponen yang lain di mana letak kekurangannya, dengan tanpa ada niat untuk menjatuhkan dari masing-masing penanggung jawab komponen itu. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, kepada Bapak dan Ibu pengawas dan juga pendamping akreditasi yang hampir setiap minggu melakukan pendampingan kepada sekolah kita. Tak lupa kami juga mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan wilayah
Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memberikan pendampingan melalui Ibu Dr. Nung Hasanah yang selalu ngaruhke, yang selalu memperhatikan dan selalu memotivasi kami, teman-teman kami untuk selalu melangkah guna kesuksesan akreditasi SMK Muhammadiyah Gamping. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah langkah-langkah persiapan yang telah kami lakukan. Tentu saja masih banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan demi kesuksesan akreditasi ini. Saran, masukan dari berbagai pihak, dari teman-teman sangat kami tunggu agar kami bisa melaksanakan akreditasi sekolah ini dengan sukses dan mendapatkan nilai yang maksimal, nilai A. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 20 terkait dengan proses pembelajaran. Jadi kompetensi yang kedua, ya. Kedua, kompetensi kedua, yang kedua kompetensi mutu proses pembelajaran, ya. Nah, kalau kita cermati pada soal nomor 4 ini, maka ini hubungannya dengan mapel produktif. Mapel produktif yaitu sekolah yang bermutu dituntut untuk memiliki bisnis center atau UPJ, ya. Tentu dapat dibuktikan pada laporan UPJ dari struktur atau tim UPJ atau SK-nya, ya. Kemudian program, kemudian jadwal, kemudian daftar hadir yang tiket UPJ, daftar hadir tiket UPJ, kemudian pelaksanaan UPJ, hasil UPJ secara detail, baik itu petugasnya siapa, tanggal berapa, hari apa, supaya siapa saja, ya, kemudian mengerjakan apa sampai ada hasil UPJ itu, sampai dituntut pada nominal ya, nominal hasil UPJ itu. Misalnya nominal itu dari jumlah total proyek berapa, MOU-nya, modalnya berapa, hasil berapa, kemudian laba berapa, kemudian timnya dapat uang berapa. Tim atau petugas, ya, petugasnya. Jadi ketuanya, sekretarisnya, bendahara, termasuk siswa. Nah, siswa itu ada data nominal. Jadi itu administrasinya transparan. Dokumennya. Nah, transparan. SKM itu apakah harus dari kepala daerah? Dan kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Jadi ada SK dari kepala sekolah tentang tim UPJ. Struktur organisasi UPJ, ya, itu berangkat dari program-programnya, jadwalnya, pelaksanaannya, hasilnya, sampai pada laporan administrasi, sampai pada nominalnya. Kalau umpamanya gini Pak, Ya. saya itu kan coba membuat semacam SOP terkait dengan satu nanti bidang layanannya, kemudian sarana lagi dengan contoh iki berarti Mekanisme pelayanan keterlibatan. kegiatannya, kemudian proses Oke, sangat bagus. itu di situ, kemudian nanti kan ini akan dilanjutkan dengan laporan dari masyarakat ini untuk apa, sampai apa gitu. Ya. Nah, ini sangat bagus. Ini merupakan SOP-nya. Ya, Jadi program dan SOP. Nah, kemudian baru jadwal, gitu ya. Jadi ini sangat bagus. Sangat bagus. Sebagai jawaban halaman 20 nomor 4. hanya ditampilkan laporan ya Pak. Program, kemudian struktur, sampai pada laporan nominal.
Nah, nominal di situ tidak dituntut berapa rupiahnya, tapi ada angkanya. Tapi udah bukan kalau laba, ada laba 1 juta, nilainya A, 50 juta, nilainya bukan begitu. Ya, walaupun hanya katakan 1.000 rupiah, tapi ada administrasi. Itu berarti sudah transparan. Tadi lah program, SOP, administrasi, laporan, sampai laporan ya, yang BCK. Laporannya dengan inventaris Itu dampaknya. inventaris itu kalau yang inventaris apa dulu? Mana yang mana? Poin Kalau kartu cek G, rapor mutu sekolah. anak daftar inventaris itu hanya Ini akan ada apa yang dimiliki oleh perusahaan hasil alatnya itu apa saja. Tapi kalau mutu kita sekolah itu biar kamu pikir. Ya, PDS. Pengisian PDS ada halaman apa saja kemudian yang dipinjam Kami tak beli aja. dari forumnya itu seperti apa saja barang-barangnya. Ya, biasanya Jadi sudah password untuk kontrol ya file mungkin barang setelah atau kita peralatan praktek tidak ada yang hilang. bisa. Atau kalau ada yang rusak itu nanti kan bisa dikenali dari Rapor mutu sekolah Ikut nggak, Pak? Iya. atau menggunakan peralatan itu harus ada sama aja dengan itu tadi harus penggunaan sama dengan buku itu ya. ini masih kemudian juga Setiap kali tadi kan menggunakan berbicara alat itu harus ada KTP. kemudian otomatis wawancara dan disiapkan siswa iya tiket untuk terdapat dalam tiket untuk siap diwawancarai ketika Itu tidak ada kan ya praktek nah pilih sekali lagi pilih saya bisa bicara di apa di terus yang bangun Nah, terus ada yang ayu yang belum laporannya belum ada. belum tahu Laporan proses dia judul. dari siswa yang ikut tiket Laporan pengelolaan ikut siap praktek dan diwawancarai laporan